Lemes. Iya, kurang rame. Sekali lagi, apakah pada semangat hari ini? Semangat! Bentar ya. Siapa ketua kelasnya di kelas ini? Baik. Oke, Mas Waik, nanti tolongin ya Mas Waik ya. Absennya tolong nanti kasih ke saya ya Mas Waik ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau pimpin doa pada hari ini? Saya. Oke, silakan Mbak Eca. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Eca. Sama. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teknik dasar proses produksi pada industri broadcasting dan perfilman. Nah, sebelum kita ke materinya, Ibu mau kalian melihat video behind the scene. Kalau kalian tahu film Jumanji, siapa yang tahu film Jumanji? Tahu lah ya? Tahu. Nah, ini behind the scene-nya bisa kalian lihat ya. Who knows exactly what you're doing? Everything on that page became real. Go, 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 go! Nah, setelah kalian nonton behind the scene ya, kalian pernah nggak sih kayak bertanya-tanya gimana ya sebuah film tuh prosedurnya tuh dari akhir sampai awal, terus apa aja divisi-divisi dalam situ, apakah ada tahap-tahapnya, apakah ada prosedurnya? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kayak gitu? Nah, untuk itu nanti Ibu akan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Ibu mau membagi kalian jadi 3 kelompok. Jadi nanti ini kelompok 1, kelompok 2 itu kelompok 3. Jadi nanti setiap kelompok bakal Ibu kasih LKPD ini. Nah, setiap LKPD ini punya soal yang beda-beda. Yang kelompok 1 itu tahap praproduksi, terus nanti kelompok 2 tahap produksi, dan kelompok 3 nanti tahap pasca produksi. Nanti kalian diskusikan dan kalian kerjakan. Setelah itu kalian presentasikan. Ini buat kelompok 1, ini buat kelompok 2, dan ini buat kelompok 3. Oke, silakan didiskusikan dan dikerjakan ya. Baik.
bersosialisasi dengan pemain atau pengisi acara. Jadi bersosialisasi kan untuk supaya pressure yang ada di lokasi syuting itu nggak terlalu kerasa banget gitu. Terus yang kedua, tim produksi dengan mitra kerja. Jadi tugasnya itu untuk menjaga ikatan baik pada saat produksi dengan mitra kerja. Terus yang ketiga, rencana perjalanan lokasi produksi program dan syuting film itu mempunyai tugas untuk membuat data lokasi, menghitung jarak tempuh, mempelajari kondisi trafik, mengenal cuaca alam dari lokasi. Jadi kalau misalnya kalian suka nonton jurnalisa tahu kan ya, dia itu kan suka mengeksplor tempat-tempat gitu ya. Nah, sebelum mereka mengeksplor itu ada tim yang memang sudah mengurus perizinan tempat, terus bagaimana kondisi tempatnya di sana dan lain sebagainya. Nah itu termasuk rencana perjalanan lokasi produksi program dan syuting. Terus yang keempat ada meninggalkan lokasi produksi program dan atau syuting film. Jadi meninggalkan lokasi produksi perfilm itu harus dalam keadaan bersih dan menjaga kelestarian yang ada di tempatnya. Terus selanjutnya ada prosedur pasca produksi. Jadi pasca produksi itu setelah kita melakukan produksinya, setelah kita syuting segala macam, itu ada pasca produksi itu yang pertama ada pasca produksi gambar, yaitu berkaitan dengan editing gambar. Terus yang kedua ada pasca produksi suara yang berkaitan dengan sound design. Jadi ada editing segala macam gitu ya kalau misalnya habis syuting gitu. Oke, silahkan siapa yang mau presentasi? Saya Bu. Oke, silahkan kelompok 2. Baik, jadi setelah kami kelompok 2 diskusi, ternyata proses produksi itu ada 6 menurut kami. Yang pertama itu setup peralatan, yang kedua pengambilan gambar atau shoot, yang ketiga perekaman suara, dan keempat pengaturan pencahayaan, dan kelima vlogging dan pergerakan kamera, dan yang keenam pengarahan acting. Nah, untuk yang pertama itu biasanya yang setup peralatan itu yang kita lakukan itu mempersiapkan dan mengatur semua peralatan produksi di lokasi sebelum syuting dimulai. Dan untuk yang pengambilan gambar atau shoot itu kegiatannya yang merekam gambar sesuai dengan naskah dan arahan sutradara. Dan yang ketiga perekaman suara, yaitu kami menangkap suara dan dialog dengan kualitas optimal. Dan yang keempat pengaturan pencahayaan itu kegiatannya mengatur lampu dan reflektor untuk menciptakan mood dan visual yang diinginkan. Yang kelima blocking dan pergerakan kamera, yaitu mengatur posisi dan pergerakan kamera serta pemain. Dan yang keenam pengarahan acting, yaitu kegiatannya memberikan arahan kepada pemain untuk memerankan karakter sesuai visi sutradara. Untuk peralatan yang digunakan untuk yang setup itu ya seperti alat-alat untuk rekaman, yang kamera, tripod dan lainnya. Dan yang kedua pengambilan gambar atau shoot sama. Yang ketiga juga sama, ada mic, audio, recorder, mixer, kayak gitu. Dan yang keempat pengaturan pencahayaan itu ya lampu pastinya. Yang kelima blocking dan pergerakan kamera biasanya seperti gimbal ya. Dan yang keenam pengarahan acting itu biasanya dilihat dari monitor. Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Apakah dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Mbak Eca. Siapa saja yang terlibat dalam tahap produksi dan apa peran mereka di dalam produksi? Nah, Oke, untuk pihak yang terlibat dalam proses produksi itu yang pertama pastinya sutradara yang mengarahkan seluruh proses produksi itu. Yang kedua asisten sutradara membantu sutradara. Yang ketiga direktur fotografi atau DOP yang bertanggung jawab itu aspek visualnya. Yang keempat kameramen yang mengoperasikan kamera. Yang kelima gaffer yang mengatur pencahayaan. Yang keenam sound recording, perekaman suara di lokasi. Dan keenam
boom operator yang mengoperasikan booming atau menangkap suara di alam itu. Yang yang ke-9 script supervisor yang memastikan continuity cerita. Yang ke-6 pemain pastinya talent mengembangkan karakternya itu. Yang ke-11 mengatur. Yang ke-11 produksi atau production designer yang mengatur set dan properti. Dan yang ke-12 makeup artist pastinya yang merias pemain. Yang menyiapkan kostum pemain. Yang ke-14 location manager yang lokasi shooting. Yang ke-15 land producer mengawasi